Kota Semarang belum memiliki alat sampah yang canggih seperti negara-negara lain. Diperkirakan maksimal 3 tahun lagi TPA Jatibarang akan tutup, sudah tidak mampu lagi menampung sampah dari warga Kota Semarang. Dengan peralatan yang sederhana, dengan bahan baku yang mungkin ya kami cari itu tidak hanya dari rosok-rosok, karena yang penting permasalahan plastik itu terselesaikan. Nama saya Rohmat, 56 tahun. Saya bekerja di bagian Trantip, kantor Kecamatan Gunung Pati. Selama ini kami juga masih nyambi-nyambi gitu ya. Antara bekerja ketika pas libur juga kami mengerjakan penyelesaian permasalahan plastik. Dari kecil saya sudah terbiasa di alam. Biasa mengembala kerbau dulu kayak gitu, jadi saya tahu persis alam Gunung Pati itu seperti apa. Tiap aja hujan, banjir, saya mesti melihat sungai. Di kali itu ternyata setelah kami lihat itu banyak sampah-sampah, dan itu yang mendominasi itu plastik. Terus kami berpikir sebagai masyarakat hulu di Kota Semarang, itu sebagai prioritas awal itu. Makanya ketika di hulu tidak ditangani, hilir tidak akan terselesaikan. Kecamatan Gunung Pati ini wilayahnya itu menyenangkan, suasananya pedesaan, terus agak tinggi wilayahnya sehingga udaranya juga masih sejuk, relatif lebih dingin daripada yang di bawah, sehingga fenomena ini menyebabkan banyak warga Kota Semarang itu menginginkan tinggal di Kecamatan Gunung Pati. Fenomena seperti ini mengakibatkan persampahan juga semakin banyak. Yang terberat itu bukan mencari sistem atau gimana-gimana. Yang terberat itu menyadarkan masyarakat tidak membuang sampah di sembarang tempat, itu menurut saya yang terberat. Dan itu menurut saya sebenarnya punya rumus. Indonesia itu 99, berapa muslim. Dogma untuk kebersihan itu selama ini hanya ada ayatnya, cuman hanya dilewati, belum pernah dipraktekkan ke masyarakat. Nyun sewu, mohon maaf, para kiai, para siapapun mereka yang mempunyai kepentingan di situ, artinya itu belum pernah mendogmakan anadzofatu minal iman. Kebersihan adalah pangkal dari iman. Selama ini hanya sekedar masjidnya bersih, sajadahnya bersih, pakaiannya bersih. Saya punya pandangan ketika masyarakat pemerintah itu menggandeng ulama-ulama, setiap ceramah dimanapun tempat didogmakan, memakai ayat itu dipakai terus, saya rasa banyak nanti sebuah kesadaran masyarakat yang akan muncul. Karena masyarakat Indonesia itu secara umum itu percaya dan menghormati para ulama dan kiai. Itu teori saya. Tapi ketika hanya kita mengandalkan pemerintah dari dinas kebersihan, tidak akan selesai, sudah nggak akan selesai, karena sebuah kesadaran yang perlu kita butuhkan untuk awal-awal itu sebuah kesadaran. Dan informasi yang saya dapatkan, tempat pembuangan akhir TPA Jatibarang ini setiap harinya itu menampung 1000 ton sampah warga Kota Semarang, sehingga diperkirakan maksimal 3 tahun lagi TPA Jatibarang akan tutup, sudah tidak mampu lagi menampung sampah dari warga Kota Semarang. Dan ini juga membuat kami prihatin dan memikirkan solusinya bagaimana agar sampah-sampah terutama dari warga Kecamatan Gunung Pati ini berkurang gitu. Jadi tidak semuanya dibuang ke TPA Jatibarang. Terus kami berpikir banyak argumen ketika wah kalau membuat kayak gini mahal harganya, harus gini, makanya banyak yang nggak berani mencoba karena terus di mindset pemikiran orang-orang itu wah membuat alat gini wah harganya mahal, harus pakai alat ini, pakai alat ini. Kami memberanikan diri awalnya tuh uji coba itu pakai kaleng biskuit. Ya, kaleng biskuit itu tahun 2022. Ya nggak tahu sebuah perjalanan belum ada yang merespon, kemudian Pak PLT sekarang itu merespon dan kami praktekkan dengan peralatan yang sederhana, dengan bahan baku yang mungkin ya kami cari itu tidak hanya dari rosok-rosok, karena yang penting permasalahan plastik itu terselesaikan.
Terbukti ketika kami panaskan plastik di dalam alat itu memunculkan uap keluar lewat pipa-pipa yang sudah ditentukan. Nah, di situ akan terjadi pendinginan. Dari panas terjadi pendinginan akan memunculkan embun-embun yang sudah berupa minyak. Dan kemarin sudah diuji coba untuk bahan bakar mesin potong rumput. Kami tidak bisa menyelesaikan permasalahan sendirian di kantor kecamatan ini. Kami butuh bantuan dari warga kecamatan Gunung Pati semua, terutama terkait dengan sampah plastik ini. Semoga alat penyulingan sampah plastik yang dibuat di kecamatan Gunung Pati ini bisa direplikasi, bisa ditiru di semua lingkungan dari RT, RW, kelurahan dan lain sebagainya. Semua bisa buat, bisa bikin, karena biayanya juga sangat terjangkau. Kemudian yang belum sempat bikin, ya monggo, sampah plastik diserahkan di kantor kecamatan Gunung Pati, kami siap menerima. Alhamdulillah sudah ada inovasi dengan alat yang lumayan sederhana dan mungkin ekonomis juga, ternyata menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk lingkungan dan mengurangi masalah di kita, masalah di lingkungan kita. Itu saya cukup senang sekali dengan adanya inovasi ini.